di program studi perceraian wilayah kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 dari Teknik Presentasi dan Komunikasi. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Rasa Kasilata dari UPPCC Jakarta, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung dari tugas STPL Kelas 104 Teknik Presentasi dan Komunikasi. Latar belakang Kota Bandung. Kota Bandung memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, baik dari sisi jumlah penduduk maupun perkembangan fisik kotanya. Aktivitas ekonomi terus meningkat, sehingga mendorong perubahan pola ruang di berbagai kawasan. Pertumbuhan inilah yang menjadi konteks utama dalam memahami dinamika luar guna lahan di kota ini. Berikut adalah peta administrasi Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Next, ada dinamika Kota Bandung. Perkembangan kota terbentuk melalui dua proses utama, yaitu proses pertumbuhan dan proses transmigrasi. Pertumbuhan mencakup perluasan fisik dan peningkatan penduduk, sedangkan transformasi merupakan perubahan berkelanjutan pada elemen pemukiman untuk meningkatkan nilai dan efisiensi lingkungan. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam memahami dinamika kawasan perkotaan maupun perdesaan. Lanjut, tantangan di Kota Bandung. Kota Bandung menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks akibat transformasi ruang yang berlangsung cepat. Kemacetan, kepadatan bangunan, hingga banjir di berbagai kawasan menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. Tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk dikendalikan agar kualitas hidup tetap terjaga. Proses transformasi guna lahan. Transformasi kawasan jadi melalui 4 tahap. Penetrasi, masuk ke fungsi baru, invasi, fungsi baru mulai berkembang, dominasi, fungsi baru menguasai kewenangan, dan suksesi, pergantian penuh fungsi lama. Dalam praktiknya, proses ini sering menimbulkan masalah karena perubahan yang dilakukan masyarakat tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang kota. Next, ada dampak transformasi Kota Bandung. Ketidaksesuaian pembangunan memicu berbagai perubahan sosial, budaya, ekologi, struktur, dan ekonomi kota. Transformasi yang tidak terarah dapat menimbulkan dampak negatif signifikan. Peran pemerintah dan penataan guna lahan menjadi sangat penting untuk menjaga efisiensi dan stabilitas sosial. Identifikasi karakteristik guna lahan diperlukan untuk memonitor dan mengendalikan proses transformasi. Next, ada memahami guna lahan dan kegiatan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan, sementara kegiatan merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang. Aktivitas perkotaan umum mencakup perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan fungsi lainnya. Karena pola lahan tiap wilayah tidak selalu seragam, identifikasi karakteristik guna lahan menjadi penting khususnya di Kota Bandung. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Bandung. Transformasi ruang di Kota Bandung menimbulkan dampak yang luas secara sosial, jadi perubahan pola permukiman dan interaksi masyarakat. Secara ekonomi, nilai lahan meningkat, namun ketimpangan antar wilayah juga ikut membesar. Sementara secara lingkungan, alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang hijau dan meningkatnya resiko serta polusi. Peran pemerintah Kota Bandung. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan perubahan penggunaan lahan di Kota Bandung melalui kebijakan tata ruang, perizinan, serta pengawasan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar transformasi ruang tetap terkendali dan selaras dengan perencanaan kota yang berkelanjutan.
Nextnya ada tujuan dan sasaran. Kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan tujuan, mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman karakteristik sistem guna lahan di Kota Bandung. Sasaran, mengidentifikasi karakteristik dan variasi kegiatan guna lahan di Kota Bandung. Jenis metodologi, jenis survei, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Pengeluaran yang diharapkan dan kegiatan. Menghasilkan rapor survei yang dapat digunakan untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Survei dilakukan di Kota Bandung mencakup 6 wilayah pengembangan UEP. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan ini adalah fase pelaksanaan survei. Fase pertama menyiapkan rumusan masalah, kebutuhan data, sampel, perangkat, survei, dan tim. Fase kedua melakukan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan prosedur perizinan. Fase ketiga mengolah data yang terkumpul dan melakukan interpretasi awal hasil survei. Fase keempat merangkum hasil survei menjadi laporan akhir yang siap digunakan untuk perencanaan. Kesimpulannya, keempat fase ini pelaksanaan tersebut menggambarkan alur kerja survei yang dimulai dari persiapan konsep, dan kebutuhan data dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengolahan serta analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir. Rangkaian fase ini memastikan kegiatan survei berjalan sistematis, efektif, dan menghasilkan output yang dapat digunakan dalam proses perencanaan selanjutnya. Next, ada visualisasi hasil. Komposisi guna lahan Kota Bandung. Hasil survei menunjukkan bahwa wilayah Kota Bandung didominasi oleh kawasan permukiman, disusul oleh perdagangan dan jasa yang tersebar di pusat kota. Ruang terbuka hijau masih terbatas, sementara kawasan industri dan fasilitas pendidikan menempati bagian yang lebih kecil. Visualisasi ini membantu melihat pola pemanfaatan ruang yang menjadi dasar analisis perencanaan selanjutnya. Kesimpulan, visualisasi hasil. Perkembangan kota dipicu oleh pertumbuhan dan transformasi yang mengubah struktur dan fungsi ruang. Transformasi yang tidak terarah dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga pemahaman guna lahan menjadi penting. Survei di Kota Bandung dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan sebagai dasar perencanaan melalui 4 fase: persiapan, survei lapangan, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.